Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Bijak yang dipersembahkan oleh Baik, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda di malam hari ini? Kita hadir lagi di Bijak, Bicara Tanpa Jarak untuk kesempatan hari ini, hari ke-19 di bulan Agustus 2011, yang artinya kita sudah 19 hari memasuki bulan suci Ramadan. Untuk Anda yang menjalankan, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan memasuki paruh ketiga bulan Ramadan, berarti yang ramai bukan bukber alias buka bareng, tapi beber alias belanja bareng. Yang merame parsel yang mall sekarang ya. Sama pasar. Ya, dan pemirsa, Bicara Tanpa Jarak edisi spesial Jakarta 1 kerjasama Jak TV dan Sabang Merauke Circle. Malam ini bertepatan dengan malam tanggal 20 Ramadan dan ini berarti Hari Raya Idul Fitri tinggal 10 atau 9 hari lagi. Betul. Yang pasti Lebaran sudah dekat dan pada minggu-minggu bulan terakhir Ramadan orang disibukkan dengan urusan THR, tunjangan hari raya, dan parsel. Ya. Ada yang sibuk membagikan THR, ada yang juga sibuk membagikan parsel, tapi lebih banyak pula yang berharap mendapatkan THR dan parsel. Iya, nggak tahu diri berarti ya, dua-duanya mau. Ya? Dua-duanya mau dia. Iya. Dan larangan ini bisa dipahami mengingat parsel sekarang isinya bermacam-macam. Ada parsel yang isinya perhiasan emas, ada jam mewah, ada peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Nggak pernah ada parsel isinya rumah sederhana gitu, tidak ada. Tidak muat soalnya ya. Iya, rumah susun. Dan malam ini kita kedatangan tamu yang istimewa, ada Mbak Fahira Idris, salah satu pelopor bisnis parsel di Indonesia. Bahkan di rumahnya di Kalibata sudah menjadi kampung parsel ya Mbak. Parsel. Selamat malam. Selamat malam. Juga kita kehadiran Bapak Dr. Andas Suratmono, MP, dari BPOM, yang nanti akan menjelaskan tentang isi dan konten tentang barang-barang parsel. Ya, dan juga ada Bapak Insinyur Dasep Ahmadi, ya, pengusaha otomotif yang mungkin juga ada kaitan dengan masalah pemberian parsel. Lebih tepatnya pengusaha mesin, permesinan, iya. Mesin. Otomotif hanya salah satunya saja. Termasuk mesin giring sama mesin jahit juga tuh. Iya, soalnya sama-sama mesin itu ya. Mungkin yang pertama kita juga mau ngebahas sebenarnya apa yang dimaksud dengan gratifikasi. Tapi kalau kita tanya ke Pak Suratmono mungkin agak sedikit tidak tepat ya. Betul. Tapi terkait dengan gratifikasi, apakah di internalnya BPM juga ada himbauan untuk kemudian tidak menerima parsel dari semua orang? Ya, sebetulnya dari pimpinan kita sudah ada edaran kepada jajaran di seluruh Indonesia. Kita punya balai besar, balai POM seluruh Indonesia, ada 33 di 30 provinsi. Di mana kita menghimbau ada bahwa kalau memang tak terhindarkan harus menerima parsel, itu harus disalurkan kepada panti asuhan. Tapi yang jelas itu adalah gratifikasi dan tidak boleh menerima adanya parsel baik itu berupa pangan maupun non-pangan. Itu yang jelas. Apalagi sekarang Badan POM kan sudah menerapkan WTP kan, wajar tanpa pengecualian. Dan itu harus kita pertahankan sampai kapanpun. Nah, oleh sebab itu sebenarnya tidak hanya tahun ini aja, dari tahun-tahun sebelumnya pimpinan Badan POM sudah membuat imbauan kepada seluruh jajaran di balai besar balai POM seluruh Indonesia agar masalah
penerimaan parcel ini dihindarkan. Kalaupun toh karena culture atau karena adat ketimuran mereka harus menerima, itu pun harus disalurkan kepada panti asuhan atau kepada yang lebih berhak dan membutuhkan itu. Ini yang menjadi himbauan dari pimpinan Badan POM. Ini memang Patrick selalu kontroversial setiap tahun dan selalu ada dua pendapat. Satu yang menyatakan tidak boleh, satu lagi yang boleh. Cuman di sini juga yang tidak boleh tentu akan berdampak ya, khususnya pada pengusaha parsel, Mbak Fahira. Ada Ibu. Berarti Mbak Fahira mendukung yang boleh sebetulnya, Mbak Fahira. Bagaimana Mbak Fahira? Ya, sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Parsel Indonesia ya, hal ini kan sudah terjadi cukup lama, akhir tahun 2004. Itu kami mengalami kolaps lah ya, istilahnya hampir 50%. Di mana hampir 500 anggota saya di seluruh Indonesia menangis ya, karena larangan KPK itu keluar hanya beberapa hari sebelum Hari Raya. Jadi tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Seandainya KPK memberikan sosialisasi 6 bulan sebelumnya, mungkin pengusaha bisa berganti kan, gitu ya. Misalnya berjualan baju atau berjualan makanan yang lain, bukan parcel, karena parcel ini kan suatu mata rantai produksinya kan, dari mulai pembuatan keranjang, hiasannya, terus kemudian kue kering yang buatan homemade di rumah, kemudian juga pengrajinnya, plastiknya. Jadi pada saat dilarang itu kan kita harus membongkar, dan itu mungkin keadaannya tidak bisa kembali seperti awal, tidak mau dijual lagi juga agak sulit. Tapi pernah bicara langsung dengan KPK, mungkin bertanya kira-kira apa yang digolongkan gratifikasi, mana yang tidak, mana yang iya gitu. Pernah bertanya ke sana? Kami langsung demo saat itu. Kita ke KPK, terus kemudian juga ke waktu itu pernah keranjangnya kita bakar gitu di depan KPK. Terus kemudian juga kita mengadu juga ke anggota dewan, dan anggota dewan itu sampai 2 bus itu mengunjungi kami lah ya. Alhamdulillah mereka ada simpati gitu kan. Karena sebetulnya itu kan dilarang pada saat KPK lahir ya. Saya sebagai warga negara yang baik sangat bisa mengerti. Tapi sebetulnya kan alangkah baiknya ada penyesuaian atau sosialisasi supaya tidak kaget gitu. Dan tapi lama-kelamaan saya mencoba mentrain gitu ya, teman-teman mengarahkan bahwa ya kalau memang marketnya bukan pejabat, oke, kita pindah ke swasta yang lain. Dan parcel itu kan tidak hanya fokus di Lebaran saja kan, di hari-hari biasa. Tapi memang sebetulnya yang saya katakan kepada KPK, apakah ada statistik ya yang menunjukkan bahwa turunnya misalnya larangan parcel ini, kemudian mereka berprestasi berapa prestasinya menangkap koruptor misalnya. Tidak pernah ada. Artinya kami sebetulnya yang dirugikan dulu ada UKM, ibu-ibu rumah tangga, kemudian home industry itu sangat kolaps. Tidak sebanding lah. Artinya apakah benar seorang pejabat dia mau misalnya disogok gitu hanya pada saat Lebaran saja. Sebulan sebelum Lebaran kalau mau transfer rekening uang, mau kirim mobil, mau kirim kunci rumah, siapa yang tahu apakah staf KPK akan selalu berada di depan rumah pejabat tersebut? Kan kalau sekarang kan ada katanya yang mengintai. Kalau ada parcel datang, didatengin atau dicatat. Apakah itu berlaku juga untuk sehari-hari? Gitu. Jadi menurut saya larangan seperti tadi Bapak katakan, pengarahan. Jadi seandainya dapat parcel, bisa disumbangkan kepada yang lebih membutuhkan misalnya. Iya, makanya saya sudah bicara sama hal kita akan buka lembaga sendiri, lembaga penerima muntahan parcel dari orang yang pakai sebenarnya. Iya ya. Nah, Pak Suratman ya. Pak Suratman. Kalau misalnya, Suratmono ya. Pak, misalnya di antara lingkungan Bapak ada yang terbukti kemudian menerima parcel dari luar, apa sanksi yang diberikan dari pihak internalnya? Itu kan memang sudah ada edaran dari KPK. Kalau memang harus tidak terhindarkan untuk menerima itu, kan ada aturannya bahwa maksimal 30 hari harus membuat laporan. Laporan kepada KPK, dan itu kita lakukan kan. Jadi nanti biasanya setelah 30 hari akan kita rekap. Kemudian hasil rekap itu kita salurkan kemana saja. Nah ini yang sudah dari tahun yang lalu juga udah seperti itu Pak. Jadi dan biasanya nanti juga ada respon dari KPK bahwa terima kasih bahwa Anda telah menyalurkan ini seperti itu. Dan itu kan disertai dengan bukti, dengan foto-foto atau alamat yang menerima itu kan. Jadi baik, nanti kita akan terus lagi. Tapi mungkin Ibu Fahira perlu dipikirkan kerjasama sama KPK.
Jadi barang siapa koruptor mengaku akan dapat parcel dari kita. Mesti gitu nanti. Biar banyak koruptor jadi mengaku ya. Baik, nanti katakan teruskan lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bijak Bicara Tanpa Jarak ya. Lihatlah langit keampunan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Lapar mengajarmu rendah hati selalu, tadarus. Bicara ini dipersembahkan oleh lahir dari sebuah keprihatinan sekaligus segumpal optimisme. 65 tahun bangsa Indonesia merdeka, kemiskinan, kesenjangan dan keterbelakangan masih menjadi realitas keseharian di bumi Nusantara. Kini saatnya membangun kesadaran baru dengan nasionalisme yang produktif. Sabang Merauke Circle mengawal terselenggaranya pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sabang Merauke Circle, nasionalisme, daya saing, dan kesejahteraan. Tumor, kanker, gagal ginjal, dan diabetes adalah penyakit yang susah diobati. Kini hadir di Jakarta, Changjiang Klinik TCM, sebuah klinik dengan pengobatan resep eksklusif TCM yang telah terbukti di Tiongkok, menggunakan pengobatan dengan minuman ramuan herbal yang bermanfaat untuk membuang racun tubuh yang diolah secara higienis dan modern, serta dilengkapi dengan metode ramuan Tiongkok yang ditempelkan pada titik akupuntur. Metode eksklusif tersebut sudah mengobati banyak pasien. Saya sudah 2 tahun terkena kanker payudara. Saya sudah dioperasi, kanker saya tetap tumbuh. Setelah diberitahu oleh teman, saya berobat ke klinik Changjiang. Hanya dengan 3 kali pengobatan, saya sembuh. Kanker saya tidak tumbuh kembali. Sudah 3 tahun saya hidup menderita karena penyakit lemah ginjal. Setiap minggu saya harus 2 kali cuci darah. Tapi sekarang, setelah saya berobat ke klinik Changjiang, penyakit saya sudah sembuh dan saya sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Saya kena penyakit kencing manis selama 5 tahun. Setiap saat saya harus minum obat, tapi penyakit saya tidak bisa sembuh total. Selalu saya berobat ke klinik Changjiang TCM. Setelah menjalani 4 kali pengobatan, sekarang saya sudah sembuh. Hampir 1 tahun ini, penyakit kencing manis saya tidak pernah kambuh lagi. Setiap pasien yang datang berobat di Changjiang Klinik TCM dapat spesial diskon 30%. Changjiang Klinik TCM. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk dijadikan pelajaran. Adakah yang hendak mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjawab kebutuhan kaum muslimin untuk dapat mempelajari Al-Quran dengan mudah, kini telah hadir sebuah pusat pembelajaran Al-Quran, QLC, metode mudah belajar Al-Quran. QLC, Quran Learning Center, didukung perangkat multimedia, fasilitas kelas yang modern, dan tenaga pengajar yang profesional. Bersama QLC, hanya dalam waktu 4 kali pertemuan, insya Allah, peserta yang belum bisa membaca Al-Quran akan dapat membaca Al-Quran dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan rahmat dan pahala yang besar bagi orang yang membaca dan mempelajari Al-Quranul Karim. QLC, metode mudah belajar Al-Quran. Informasi lebih lanjut hubungi call center QLC.